ketemu lagi kita di channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Semoga pertemuan kali ini kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, bersemangat, dan masih bisa tersenyum dan bahagia. Bahagia harus diupayakan, guys. Dalam edisi kali ini kita akan mengulik catatan pasien Parkinson yang biasanya terselingi dengan akrobat. Hari ini akrobat tapi tidak saya expose. Kemudian juga mengulik tentang dua kucing yang menjadi anggota baru di rumah ini, kucing gelandangan. Yang ketiga, seperti di dua kesempatan yang lalu, saya bicara tentang tutorial pemakaian deker untuk safety-nya lutut-lutut, kaki-kaki penderita Parkinson yang ingin berjalan. Nah, untuk sore hari ini kita ngulik seputar apa saja sih yang dialami oleh penderita Parkinson itu, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada apa saja toh, kemudian upaya yang dilakukan apa aja toh. Nah, seperti itu nanti. Iya, untuk bicara soal catatan pasien Parkinson, lebih banyak saya membaca dari grup Parkinson Asia dan juga grup Parkinson Indonesia. Di sana banyak dikeluhkan. Yang mengeluh sebenarnya bukan penderita pasiennya, penderita Parkinsonnya, tapi justru keluarga, pasangan hidupnya, anaknya, saudaranya. Karena ketika saya lihat ternyata yang masuk grup anggota grup Parkinson Asia dan juga Indonesia itu sebagian besar malah bukan penyandang Parkinsonnya, tetapi adalah anggota keluarganya. Ada yang anaknya, ada yang suaminya atau istrinya, ada yang saudaranya, ada yang merawatnya, seperti itu. Jadi keluhan yang disampaikan itu sudah keluhan yang orang ketiga ya. Kedua. Jadi pasien ngeluh pada anaknya atau pasangan hidupnya atau pada saudaranya mengeluh pada grup Parkinson. Nah, apa yang dikeluhkan oleh mereka? Sudah bertahun-tahun mereka menjalani pengobatan Parkinson dan kena Parkinson sudah bahkan belasan tahun. Tapi ada juga yang baru mulai kena. Obat juga sudah diminum, konsultasi dokter rutin tiap bulan. Tetapi yang dikeluhkan adalah mengapa penderita Parkinson itu kok kakinya keriting, kaki keriting, jari-jarinya keriting. Mengapa kok sendi-sendinya kaku? Sudah minum obat kok tetap masih kaku. Mengapa on-off-nya obat kok durasinya begitu singkat, 30 menit harus minum obat lagi. Nah, mengapa penderita Parkinson cenderung murung? Mengapa penderita Parkinson kok cenderung untuk diam saja? Ya, itu banyak hal yang dikeluhkan di sini. Nah, kali ini saya akan mengupas salah satu keluhan yang muncul dan banyak dikeluhkan oleh penderita Parkinson, yaitu kakinya merasa jari-jarinya itu keriting, nggak bisa balik. Keriting maksudnya gitu guys, jadi telapak kaki kan begini ya. Nah, itu jari-jarinya itu dilipetin ya, mencengkeram. Nah, itu saya pernah mengalami dulu sebelum berobat, yaitu ketika menjaga keseimbangan untuk berdiri supaya tidak jatuh itu kan kakinya mencengkeram. Seperti halnya kalau kita berjalan di atas lantai yang licin. Nah, itu kan jari-jari kita kan mencengkeram kan. Nah, itu. Tetapi untuk penderita Parkinson itu tidak bisa balik, cenderung seperti itu terus, sehingga akan menjadi kaki yang jari-jarinya keriting itu tadi. Nah, itu juga merupakan problem tersendiri. Karena apa ya? Otot-otot yang ditarik oleh jari-jari kaki tadi itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita sehat kan paling mencengkeram sedikit, kemudian lepas dari tempat yang licin sudah balik lagi kan. Tapi kalau penderita Parkinson tidak seperti itu. Jadi mencengkeram,
walaupun sudah dialisin tetap menyengkeram terus karena koordinasi motoriknya yang tidak sanggup lagi untuk refleks. Begitu sudah menyengkeram terus normal lagi, itu juga nggak semudah itu. Maka perlu dalam seharian tuh sambil duduk di kursi atau sambil tiduran tuh, nah jari kaki itu perlu diluruskan, ditarik, luruskan, tarik, melatih koordinasinya seperti itu. Itu pun mesti dibantu dengan obat. Tanpa obat itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Jadi untuk mensiasati sebenarnya, untuk mensolusikan jari-jari yang keriting tadi bisa ditempuh dengan beberapa cara. Cara yang pertama, harus minum obat. Cara yang kedua, harus terapi, fisioterapi. Kemudian cara yang ketiga, membiasakan latihan exercise sendiri di rumah. Nah, paling enggak 3 hal ini. Dan juga harus berpikiran positif. Saya bisa. Jangan sampai berpikirnya saya tidak bisa kok. Sebenarnya tidak bisa. Tapi membangun pikiran, mindset, bahasa bisa. Seperti itu. Nah, selama perawatan saya juga menjalani seperti itu. Yang pertama, minum obat harus rutin. Di antaranya yang bisa melemaskan, bisa melenturkan, salah satunya Heximer, kemudian Ciprol, dan Stalevo. 3 obat itu. Dosisnya macam-macam. Waktu awal dulu saya itu 3 kali sehari, semuanya 3 kali sehari. Kemudian turun jadi 2 kali sehari, kemudian turun lagi yang siang hari hanya 1 obat. Nah, tetapi harus dipicu dengan rajin berlatih exercise. Nah, memang harus muncul dari diri pasien sendiri, tidak bisa dipaksa, arti harus diingatkan terus tidak, tapi harus dibangun agar pasien menciptakan habit untuk rajin berlatih, rajin exercise, olahraga, mindset positif seperti itu. Dan tidak mudah itu, apalagi yang sudah menahun bahkan belasan tahun, tidak mudah karena cenderung introvert ya, cenderung diem, cenderung tidak ngomong, cenderung murung, cenderung berpikiran yang negatif seperti itu. Nah, penderita Parkinson pun juga perlu ditemani untuk ngobrol, untuk curhat, untuk menyampaikan keluhan-keluhan, untuk bercerita, untuk tertawa. Nah, itu perlu. Sehingga ya kalau penderita Parkinson di rumah sendiri, yang seperti yang pernah saya alami juga, dalam kesendirian, dalam arti bukan berarti tidak ada orang, tapi sendiri, tidak tidak terjalin komunikasi setiap saatnya. Nah, itu kan menjadi kendala bagi Parkinsonis, apalagi yang sudah menahun, mengkarakterkan seorang Parkinsonis menjadi diam diri, kemudian murung, kemudian sensitif gitu ya, seperti itu. Maka perlu beberapa catatan yang harus menjadi perlu di-underline oleh kerabat, anak, pasangan hidup atau keluarga Parkinsonis tersebut. Nah, dan satu pantangan yang harus dilakukan adalah tidak boleh emosi, tidak boleh marah. Seperti tiba lagu, harus gembira. Hati yang gembira adalah obat. Jadi mindsetnya dibangun dari dalam diri Parkinsonis tersendiri seperti itu. Kembali pada kaki yang keriting tadi. Kaki keriting, seperti rambut aja kaki keriting ya. Tapi menyebutnya di grup itu memang jari-jari kaki keriting gitu, istilahnya begitu. Karena menyengkeram tidak balik lagi gitu ya. Nah, waktu itu saya mengalami problem seperti itu, kita masih di rumah, belum diakomodasi oleh PT Mayora TPK untuk menanggung dan juga
mengobatkan saya, Oin Sumedang Mayora. Suatu hari saya dikirimi oleh ex murid saya, murid SMP dulu, yang sudah lulus, sudah kerja, itu tiba-tiba mengirimi sepasang kaos kaki. Kakinya kecil. Nah, saya pikir kaos kaki kecil untuk apa gitu kan. Ternyata dalam kaos kaki itu di dalamnya ada magnet-magnetnya. Saya bukan promosi ya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah salah satu yang membuat saya menjadi lebih kuat di dalam menjalani hidup, sejarah hidup berdampingan dengan Parkinson. Nah, ini kaos kaki yang dalamnya dari ujung ibu jari sampai dengan tungkai itu ada magnetnya. Ternyata magnetnya, apa fungsi magnet ini? Ini untuk merangsang ujung saraf yang ada di kaki, telapak kaki. Konon katanya di telapak kaki itu menjadi tempat muaranya saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita. Ada semua di sana. Sehingga kalau kita pijat refleksi itu kan yang dipijat pertama kan telapak kaki kan. Pendeteksian kalau di sini itu, oh ini kaitannya dengan ginjal, ini kaitannya dengan hati, ini kaitannya dengan kemih dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini harus dipakai pada saat aktivitas pagi sampai sore ataupun malam hari. Tapi yang lebih bermakna, lebih berefek, yaitu ketika dipakai ketika beraktivitas. Maka dulu waktu belum dirawat itu, setiap hari saya tuh di rumah pun pakai sepatu. Dalam rumah pakai sepatu. Tujuannya apa? Parkinsonis, orang Parkinson itu mudah tersandung kalau jalan. Nah, jalannya cenderung diseret, tidak bisa mengangkat kaki. Nah, ketika melangkah diseret, tersandung dan luka, nah itu lebih repot lagi. Maka saya mindset, saya tetap harus pakai sepatu walaupun ada di rumah. Tambah dengan kaos kaki kiriman dari ex murid saya ini tadi. Terima kasih ya. Oh iya, ada lagi yang mengirimkan, dikirimi tongkat saya, tongkat yang bawahnya tripod, ada 3 kaki itu ya. Itu. Dia bilang dalam WA-nya setelah itu dikirim, Pak, tongkatnya nggak usah kembalikan setelah Bapak sembuh. Ya sekarang sembuh tapi belum bisa kembalikan juga. Mudah-mudahan nggak ada yang pakai lagi gitu ya. Ini seperti itu. Ini agak menolong untuk apa ya? Untuk menstimulus saraf-saraf yang ada di jari-jari, telapak kaki dan tungkai, seperti itu. Ya tidak begitu terasa, hanya kerja-kerja kecil-kecil aja. Beda dengan yang kemarin yang di deker itu kan magnetnya gede ya, satu ujung jari gini ya. Kali ini kecil-kecil ini, seperti ini. Dan ini kalau mencuci tidak boleh masuk dalam mesin cuci, cuma cukup diremas-remas pakai sabun atau deterjen yang lembut, misalnya dengan sampo atau dengan sabun mandi lah, diperas-peras gitu. Karena kalau di mesin cuci nanti magnetnya rusak, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, kemudian pemakainya bagaimana? Nanti saya peragakan pemakainya. Karena ketika masih menderita Parkinson yang agak berat waktu itu, memakai kaos kaki bukan pekerjaan, bukan aktivitas yang mudah. Sahabat-sahabat bisa membayangkan, berdiri aja nggak bisa atau susah, duduk pun juga tidak bisa tegak. Kalau memakai, bagaimana? Boleh dikatakan dalam keseharian itu memakai pakaian seharian itu juga tidak mudah. Mandi pun tidak mudah. Mandi bisa setengah jam baru selesai. Karena untuk menggosok badannya dengan sabun itu juga gerakannya tidak bisa cepat. Nah, seperti itu. Dan yang lain-lainnya lah, seperti ya. Iya, pemakaian kaos kaki magnet seperti kaos kaki biasa. Kiri dan kanan sama aja, mana yang lebih dahulu?
tapi biasanya kalau saya kanan terlebih dahulu, ada juga yang kiri terlebih dahulu. Yaitu kondisi saya sudah bisa mengangkat kaki ke kursi begitu. Dulu sebelum dirawat nggak bisa sama sekali, harus duduk di lantai. Ya, itu kemudian kita raba sudah pas di telapak kaki atau belum. Kita pasang secara pas gitu, karena pas kakinya memang kecil. Oh saya sih, tapi bisa melap. Kemudian kaki sebelahnya, tapi yang kiri. Ya, kita pasang, kemudian kita raba juga apakah sudah pas di telapak kaki dari ujung jempol sampai tumit belakang, posisi magnetnya sudah pas atau belum. Ya, kita cek lagi, kemudian kita pakai sepatu. Nah, upayakan sepatunya bukan sepatu yang bertali, tapi sepatu slop gitu ya, atau pantofel, sepatu cat. Tentu saja yang dari bahan karet soalnya supaya tidak licin. Ya, sudah ready kiri dan kanan. Cek untuk berdiri sudah enak atau belum. Kemudian kita coba untuk jalan. Ya, untuk berjalan stimulus dari magnet tadi lebih terasa karena tergencet antara kaki dan alas sepatu. Bisa jalan maju mundur, berupaya untuk jalan lurus. Itu juga tidak mudah latihannya. Nah, kalau ke belakang mesti harus lihat ke belakang untuk jinjit, naik turun gitu kan, untuk jalan di tempat. Jadi biar magnet itu terasa di dalam telapak kaki gitu. Jadi bagi sahabat-sahabatku Parkinsonis atau pasien Parkinson, tidak usah berkecil hati. Asal kita mau, kita sanggup, kita berpikiran positif, kita bangun niat dari dalam diri kita sendiri, pastilah Tuhan akan memberikan jalan dan solusinya. Tidak bisa sembuh, tapi paling tidak bisa untuk menepis, meminimalisir progresifnya Parkinson. Kami doakan, saya doakan teman-teman juga bisa semakin membaik sehingga bisa berbahagia bersama keluarga tercinta. Salam sehat, semangat. Terima kasih guys sudah menyaksikan, menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mengembangkan channel sederhana ini, tolong untuk klik like, berikan komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan sebuah bonus, kembali lagi saya kutip lirik dari Mas Bob Tulpoli Widuri. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, elok bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi